Selamat siang untuk kita semua. Siang. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Sisa, yang saya hormati Ibu KBI, dan yang saya hormati Ibu Dewan Juri, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai. Baik, berdirinya saya di sini untuk mengisahkan sebuah buku 25 keping perak dari Bukit Aupen yang ditulis oleh Romo Stefanus Wolo itu dengan tema The Font, the Label, the Font, Sparsan, dan Liebel. Romo Stefanus sering diundang makan bersama dari keluarga-keluarga. Acaranya berbeda-beda, seperti ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, dan memperingati kematian. Beberapa waktu yang lalu, Romo Stef diundang oleh sepasang suami istri, Walter dan Barbara. Mereka berdua sering mengundang Romo Stef. Undangan terakhir makan bersama di restoran Seoul atau memakan bea cukai stay perbatasan Jerman Swiss. Walter dan Barbara memesan meja dekat jendela. Mereka berkata kepada Romo, kami sengaja memesan meja dekat jendela supaya sambil makan kita dapat menikmati keindahan Sungai Rhein. Mereka sungguh menikmati keindahan makan bersama di restoran Seoul. Romo sambil mencuri pandangan dan melihat beberapa para wisatawan yang sedang menikmati keindahan Sungai Rhein. Beberapa orang menggunakan sepeda, ada juga yang berjalan kaki, baik sendirian maupun rombongan. Tak kalah menarik, pasangan muda dan pasangan tua berjalan sambil bergandengan. Rupanya pasangan-pasangan yang sedang jatuh cinta. Sungguh asik dan romantis, rasa-rasanya dunia hanya milik mereka berdua. Ya, cinta adalah bukit atau jembatan yang menyatukan semua rasa dan semua dunia. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan. Sedang santap siang, mereka bercerita yang berkaitan dengan kesetiaan hidup imamat dan kelanggengan. Barbar dan Walter sudah menikah selama 55 tahun dan dikaruniai putra semata wayang mereka bernama Urs. Urs berumur 54 tahun. Tetapi Urs hidup membujang dan memilih tetap tinggal bersama orang tuanya. Romo Stef bertanya, resep sehingga perkawinan tetap rukun dan damai. Barbar dan Walter menjawab, they pun Sparsan Deliver, yang artinya 5 ungkapan kasih atau cinta. Apa saja 5 ungkapan kasih atau cinta tersebut? Pertama, pujian, pengakuan, dan penghargaan. Barbar dan Walter selalu berusaha untuk saling memuji dan menghargai satu sama lain. Yang kedua, kebersamaan. Menurut mereka, waktu adalah kado terbaik. Yang ketiga, hadiah-hadiah yang berdasar pada ketulusan hati. Menurut Barbar dan Walter, hadiah adalah ungkapan atau tanda cinta yang kelihatan. Kado terbaik bukan dilihat dari ukuran maupun harga, melainkan ketulusan sang pemberi. Yang keempat, selalu siap menolong pasangan. Barbar dan Walter berkata,
dan pelindung utama bagi istri, karena keduanya merupakan tim yang solid dalam membina dan membangun rumah tangga. Kelembutan dengan kelembutan di dalam rumah tangga akan merasa damai dan bisa menjaga hubungan suami istri. Terima kasih. Setelah itu, Romo Stef mengucapkan terima kasih kepada Walter dan Barbara atas undangan makan siang. Kesempatan saat makan siang merupakan saat yang bermakna dan penuh rahmat. Setelah makan bersama, Barbara dan Walter berpamitan dan pulang. Setelah itu, Romo Stef berjalan-jalan menyusuri tepi sungai Rei sambil membidik 4 objek. Yang pertama, 2 itik putih yang saling berhadapan. Rupanya kedua itik itu saling memadu kasih. Yang kedua, 5 itik yang sedang berenang. 5 itik itu mengingatkan Romo Stef tentang sharing dari Barbara dan Walter, yaitu Divum, Spartan dan Liber, yang artinya 5 ungkapan kasih atau cinta. Yang ketiga, jembatan kayu. Jembatan kayu yang menghubungkan kasar antara Jerman dan Swiss. Yang keempat, Romo Stef sendiri. Romo Stef sedang memandang jembatan kayu dan merenung kembali 25 tahun ziarah hidup imaman dan merefleksikan peran keluarga dalam hidup imaman. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 19, mereka lebih mengarah kepada perdamaian. Selanjutnya kelompok yang ke-20. Selamat siang kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ansesa, yang terhormat Kak Wendy, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 2 Ansesa, dan yang saya cintai teman-teman semua. Kami berdiri di sini. Kami akan mengisahkan sebuah cerita yang kami baca dari buku yang berjudul 25 Keping Perak dari Negeri Alpen, karya Romo Stefanus Polo itu, dengan tema Kami Mengawal Pontifex Maximus. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Sulastri Mole, kerap disapa Lastri. Saya dari kelas 12 IPS dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Elvira Esensia Emma, biasa dipanggil Elvira. Saya dari kelas 12 IPS dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Agustina Mole, kerap disapa Agris. Terima kasih. Saya akan mengisahkan topik pertama. Ketika Romo Stef sedang duduk di bangku sekolah menengah pertama, beliau sudah mendengar cerita tentang uskup dan paus. Vatikan itu sendiri adalah sebuah negara di tengah kota Roma yang luasnya 44 hektar dan dikelilingi tembok. Dari luas segi area, Vatikan merupakan badan politik dan negara independen terkecil di dunia. Sesungguhnya ada 2 hierarki utama di Vatikan, yaitu hierarki keagamaan dan hierarki pemerintahan. Dalam hierarki keagamaan, Vatikan berperan sebagai pusat agama Katolik sedunia.
Sedangkan dalam hierarki pemerintahan, Vatikan merupakan negara yang dikepalai oleh Paus. Setelah berkarya beberapa tahun di Vatikan, Romoser mencoba mempelajari tentang Garda Swiss pengawal Paus. Beliau membaca literatur dan berusaha mendengar langsung cerita pengalaman dari para mantan Garda Swiss pengawal Paus. Beliau mencatat 2 peristiwa perjumpaan dengan orang dan kelompok berbeda. Yang pertama, perjumpaan dengan Damian Littner. Perjumpaan dengan Damian terjadi pada tanggal 21 Oktober 2021. Sambil minum kopi, mereka berbincang santai. Romoser sangat antusias mendengar cerita Damian dan mengajukan banyak pertanyaan mengenai pengalaman selama menjadi Garda Swiss pengawal Paus. Yang kedua, perayaan Ekaristi di Gereja San Sebastian Walbach pada tanggal 12 Februari 2023. Perayaan tersebut dipimpin oleh Pater Thomas Wittner. Setelah perayaan, Romoser berfoto bersama Pater Thomas dan para Garda Swiss. Setelah berfoto bersama, mereka duduk berbincang-bincang bersama mengenai tugas selama menjadi Garda Swiss pengawal Paus di Vatikan Roma. Terima kasih. Selanjutnya, teman saya Evin akan mengisahkan kopi kedua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tema kedua, yaitu tentang sejarah Garda Swiss pengawal Paus. Sejak ratusan tahun silam, Vatikan menyewa tentara Swiss untuk menjadi pengawal Paus dan para pembantunya. Bekerja sebagai pengawal Paus merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi Damian dan teman-temannya. Romoser menggelitik dengan sebuah pertanyaan. Mengapa harus orang Swiss yang menjadi pengawal Paus dan kota Vatikan, bukan dari orang-orang negara lain? Swiss hanyalah negara kecil yang berada di antara raksasa Eropa. Wilayah terbesar Swiss berada di pegunungan Alpen. Negara yang berpenduduk 8,5 juta jiwa ini menganut sistem pertahanan semesta. Artinya, masyarakat terlibat dalam sistem pertahanan. Negara ini memiliki ribuan bunker militer, gua raksasa, dan tempat penampungan. Apabila terjadi darurat perang, gua raksasa dan bunker militer ini akan menjadi tempat penampungan orang Swiss. Orang Swiss sangat taat, ulet, dan pantang menyerah. Pengawal Paus mestinya memenuhi persyaratan sebelum menjadi pengawal Paus. Yang pertama, mereka harus berasal dari orang asli negara Swiss. Kedua, harus beragama Katolik. Ketiga, harus lulus SMA. Keempat, menyelesaikan pendidikan militer. Sebelum mereka bertugas, mereka mengikuti sumpah yang dibacakan oleh pastor pendamping. Yang pertama, siap melayani Paus dengan sepenuh hati, kejujuran, dan rasa hormat. Kedua, mengorbankan diri untuk keselamatan Paus. Ketiga, menghormati dan taat kepada komandan dan perwira lainnya. Keempat, menghargai dan menjaga martabat harga diri bangsa Swiss. Pengawal pasukan ini menggunakan seragam resmi yang berwarna biru, merah, orange, dan ungu, dan mengenakan sepatu boot, sarung tangan putih, dan mengenakan helm warna hitam, dan memegang tongkat saber. Pengawal Swiss sangat mahir dalam bela diri tangan kosong dan senjata api. Sekian dan terima kasih. Singkat cerita, pada akhir obrolan bersama Damian, Romo harus menanyakan dan membuka kepada mereka tentang besaran gaji yang diberikan kepada mereka. Mereka menjawab 1.500 euro atau setara dengan
berbulan. Ketika hendak Romo Stefanus bertanya lagi kepada mereka, mengapa kalian ingin menjadi pengawal Paus, padahal gajinya kecil? Mereka menjawab dalam bahasa Latin, kemudian diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Kami mengawal Pontifex Maximus. Bagi Romo, panggilan dan pilihan menjadi pengawal Paus adalah sebuah tanggung jawab besar tentang menjaga gereja di dalam diri Paus. Gereja adalah milik kepunyaan kita. Gereja yang sesungguhnya adalah kita sendiri, umat Allah yang sedang berziarah menuju Bapa. Terima kasih. Oke, baik. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 20. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sisa, yang terhormat Kakak Wendy, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu SMA Negeri 2 Sisa, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Untuk tidak memperpanjang waktu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Maria Putriana Joo, biasa dipanggil Rim, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Wilfrida Daru, biasa dipanggil Bibim, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Stefinia Lama, biasa disapa Stefi. Kami dari kelas 12 IPA. Di sini kami akan menceritakan sebuah kisah perjalanan seorang Romo Felix Jawa, dengan tema Imam Pembawa Sukacita dan Prajut Persaudaraan. Romo Felix berasal dari Wondandori, Ende Flores, NTT. Beliau seorang imam projo dari Keuskupan Agung Ende dan saat ini mengabdi di Wonda Kefikirkan Ende. Beliau juga lulusan dari Seminari Menengah Santo Yohanes Bregmas Magaloko dan sampai ke Seminari Tingkat Tinggi Santo Petrus Trisapire. Romo Felix adalah seorang imam Katolik yang selalu membawa sukacita. Beliau juga bisa melawat dan mengulas cerita jenaka para sahabatnya. Di mana ada Romo Felix, pasti di situ selalu ada Tawaria. Felix juga seorang artis lokal. Sebagai seorang pastor, tentu saja beliau bisa menyanyikan lagu-lagu gerejani. Tapi beliau juga bisa menghafal lagu-lagu cinta dan tembang kenangan. Kalau di Swiss, beliau dikenal atau disapa dengan sapaan The Singing Priester atau pastor penyanyi oleh umatnya. Romo Felix juga sering menggerakkan teman-teman imamnya untuk bernyanyi. Bersama Pastor Medes Mere SPD dan Romo Yosef Lubi CS, mereka menginisiasi grup Rumpurampe Pastor di Endelio. Mereka sering tampil secara spontan di acara pesta gereja dan syukuran imamat. Lagu bujangan seringkali menjadi sebuah lagu andalan para bujangan ini. Mereka juga sering menyanyikan lagu-lagu daerah NTT. Disebut grup Rumpurampe ini karena anggotanya lintas usia dan warna suaranya bermacam-macam dan ritmenya bervariasi. Tampilan mereka juga sering amburadul, tapi selalu menghibur. Opa Lukas Leo pernah menjadi maestro puisi di acara di grup kocak ini. Meski menjadi artis lokal, Romo Felix pernah ketimpa rezeki berduet dengan artis nasional. Yang pertama, pada tanggal 30 April, Romo Felix berduet dengan artis Ita Purnamasari di Aula BBK di Ende. Ketika itu artis Ita Purnamasari diundang untuk menghadiri
pesta pernikahan salah satu keluarganya di ND. Yang kedua, pada tanggal 5 Juni 2005, Romo Felix berduet dengan Victor Huta Barat. Sebagai seorang pastor, Romo Felix mewartakan Injil. Injil adalah kabar sukacita. Bagi Romo Felix, kabar sukacita bukan hanya melalui mimbar saja, melainkan bisa mewartakan melalui mimbar kehidupan. Di sana ada ruang untuk mewartakan Injil. Terima kasih. Selanjutnya akan diceritakan oleh teman saya. Jadi baik, terima kasih. Di sini saya kembali ke video kiriman Romo Felix. Video tertanggal 1 Juni 2021 ini menunjukkan bahwa Romo Felix sedang berkata-kata. Audiensnya adalah keluarga besar Imam Masjid Haji Abdul Rahman, umat Muslim Maubasa, umat Katolik Paroki Bonda, Camat Paul Frederick, dan seluruh kepala desa. Hari itu di kota Ende menjadi pusat perhatian hari peringatan lahirnya Pancasila. Seluruh pemerintah Ende menyelenggarakan berbagai kegiatan, di antaranya yaitu Napaktilas ke Taman, rumah tinggal Serambi Bung Karno di Biara Serikat Sabda Allah Santo Yosef Ende. Masyarakat Ende mengunjungi Tugu Pancasila dan apel bersama di lapangan Pancasila. Warga Kecamatan Dori menyelenggarakan acara minum air betu atau minum air panas untuk mendukung pembangunan Saonggae Rumah Tuhan atau Masjid Maubasa. Menariknya, Romo Felix yang berasal dari Matalopo Ngada itu bisa berbahasa Endelio. Kefasihan berbahasa Endelio Romo Felix membuktikan kedekatan Romo Felix dengan orang-orang Rio, khususnya umat Muslim Maubasa, umat Katolik Paroki Bonda, dan Dori. Romo Felix dalam video menyapa, "Kami main ga iwaso kami panda, kami bodoh kuraduna, kami main nee ate doa, mai kita kemas saonggae sama-sama. Gora sabili nunu salama, kita kemas saonggae nee ate pawe. Kita maelele seru sese muga tauree. Kita maelele seru koka. Kita maelele seru bora muga tauge borel. Kita lele serunggae muga tau pave ate. Kita ata Islamu, kita ata Katolik, eumuri tanalio, demi ngaji saralio, ne biasa bu samaleo. Du ageta lulubula, ga ezeta, gunatana. Yang artinya, kami datang bukan karena kami kaya, melainkan kami datang karena banyak kekurangan. Kami datang dengan hati yang berbelas kasih. Mari kita mengerjakan rumah Tuhan dengan bersama-sama. Kita bisa mengerjakan rumah Tuhan bila kita seia sekata, bersatu seperti alang-alang yang tumbang atau air yang mengalir. Jangan kita mendengar suara ulat air. Suara ulat air akan merusak kesatuan bersama. Jangan kita mendengar suara burung-burung. Suara burung-burung akan merusak persatuan, persaudaraan, dan perdamaian. Mari kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan akan menenteramkan hati. Kita orang-orang Katolik dan Islam
melantunkan doa dalam ungkapan dan budaya yang sama. Tuhan di atas langit dan Allah di bawah bumi. Romo Felix diutus di tengah umat oleh pimpinan gereja lokal. Orang-orang Pendeliot, orang-orang Katolik maupun Islam hidup bersama-sama dalam budaya yang sama. Mereka menyelenggarakan pesta-pesta adat dan ritus-ritus budaya yang sama. Mereka berikat dari satu pertalian darah dan karakter budaya yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita semua orang berkekurangan, tapi kita bisa berbagi. Kita semua bisa membangun dan menghasilkan sesuatu yang besar bila kita hidup bersaudara. Persaudaraan adalah modal sosial kita. Nasionalisme, kita belajar dari nasionalisme lokal mereka. Nasionalisme bersemi dan bertumbuh dari gereja Wonda, Masjid Maubasa, dan kantor Camat Dori. Nasionalisme yang dirajut oleh Romo Felix, Imam Masjid Haji Abdurrahman, dan Camat Paul Fred. Dalam konteks ini, mereka adalah penyambung lidah Allah. Umat Islam Maubasa, umat Katolik Paroki Wonda, masyarakat Kecamatan Dori mengajarkan kita tentang toleransi, koeksistensi, dan proeksistensi. Toleransi artinya kita perlu saling menghargai sesama dan sesuatu yang berbeda, entah itu pendapat, suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Koeksistensi artinya kita perlu hidup bersama secara damai dan berjuang untuk kebaikan kita. Proeksistensi artinya kita selalu berusaha merawat kerukunan hidup bersama. Kita membagi pengalaman hidup rukun ini bagi sesama kita. Entah itu di kampung, di kawasan kota, kabupaten, provinsi, atau bangsa lain. Kita semua bersaudara, kata Paus Fransiskus. Terima kasih Romo Felix, artis membawa sukacita dari kampung Sunyi Wonda. Gembala, sahabat dan saudara orang Maubasa, rohaniwan pembawa optimisme dari kawasan Dori. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami sampaikan permohonan maaf. Selamat siang dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 21. Panggilan untuk kelompok 22. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Masih semangat? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami berempat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Kak Wendy sebagai editorial buku Kepingan Kisah di Semandung. Yang terhormat Ibu Dewan Juri, yang terhormat Ibu Guru dan teman-teman yang sempat berada di dalam ruangan ini. Sebelum kami bercerita mengenai 25 keping perak dari negeri Alpen, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Adriana Lingonora, kerap disapa ini dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Aprilia Leung, biasa dipanggil Vera, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Verena Kristina Mole, kerap disapa Rena dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Jatika Tia, biasa disapa Tika. Di sini kami akan menceritakan tema kami tentang kacamata hitam
pergerakan bola mata, dan perintah tubuh. Musim semi Eropa segera berakhir. Benua Eropa berada di belahan bumi utara dan segera memasuki musim panas. Musim panas di Eropa akan dimulai pada tanggal 21 Juni dan berakhir pada tanggal 23 September. Sebaliknya, pada saat yang sama, benua selatan akan mengalami musim dingin. Benua Eropa dikenal dengan benua panas. Ciri-ciri panas di benua Eropa antara lain udara semakin hangat, bahkan sangat panas. Di negeri Alpes Swiss, misalnya, suhu udara berkisar 18 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan pada saat musim panas tiba, orang-orang di sana sering menggunakan celana pendek dan baju tipis. Bukan hanya beraktivitas saja, tetapi ke gereja pun mereka menggunakan celana pendek dan baju tipis. Dan pada musim panas tiba, air di sungai dan di danau pun ikut mengering. Bukan hanya air yang mengering, tetapi bunga-bunga, rumput, dan dedaunan hijau pun ikut melayu. Di Eropa dikenal dengan siang panjang dan malam pendek. Dan fajar di Eropa merekam pada pukul 4 pagi sampai dengan pukul 8. Hampir 18 jam orang-orang di sana mendapatkan cahaya. Sedangkan kegelapan hanya sekitar 6 jam saja, yakni dari pukul 8 sampai pukul 4. Hanya sedikit orang di sana menikmati kegelapan. Sekian, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Langsung saja pada topik pertama dengan tema kacamata hitam. Dalam kesehariannya, Romo Stehr suka memperhatikan dan mengamati hal-hal sederhana. Begitupun ketika musim panas tiba. Satu hal yang menarik perhatian beliau, yaitu banyak orang-orang di Swiss sering mengenakan ribbon atau kacamata hitam. Mereka menggunakan ribbon itu saat jogging di sekitar kampung, memanen buah-buahan di kebun, dan merapikan tanaman. Begitupun ketika saat bepergian jauh, berbelanja di supermarket, ataupun berwisata di tempat-tempat umum. Romo Stehr sempat bercakap-cakap dengan beberapa umatnya. Secara khusus mereka yang sering mengenakan kacamata hitam. Dalam obrolan ringan dan guyonan santai, Romo Stehr pun bertanya kepada mereka semua, "Mengapa kalian sering mengenakan kacamata hitam pada musim panas?" Kira-kira apa jawaban mereka? Ternyata jawaban mereka semua sangat bervariasi. Dimulai dari Benedikta. Benedikta adalah salah seorang tetangganya. Ia adalah mantan petani dan ibu rumah tangga yang selalu aktif, sibuk, dan terus bergerak. Ketika musim panas tiba, Benedikta selalu membersihkan sendiri kebun anggur di sekitar rumahnya. Karena itulah ketika Romo Stehr menanyakan apa manfaat dari ribbon hitam, Benedikta pun menjawab, untuk melindungi bagian penting dari mata, seperti lipatan mata, retina mata, atau kornea mata. Pertanyaan yang sama pun beliau ajukan kepada Rita, salah seorang anggota KOR di paroki mereka. Rita adalah wanita berdarah Italia.
yang selalu. Rita adalah wanita berdarah Itali. Rita selalu energik meskipun usianya sudah 80-an. Katanya dengan mengenakan kacamata hitam membantu mengurangi sakit kepala dan menghindar dari penyakit katarak. Pada kesempatan yang lain, Romo Stef pun melanjutkan obrolan santainya dengan Robert bersama istrinya Paula di kediamannya. Paula wanita yang sangat ramah dan bersahaja, sementara Robert adalah figur yang selalu ceria, lucu dan nampak tidak kenal susah. Kata beliau, ketika mereka bertemu dimanapun, mereka selalu menyapa dan tertawa. Menurut Robert, dengan mengenakan kacamata hitam, membantu penglihatannya jauh lebih baik. Entah itu di tempat yang terang maupun di panas terik matahari. Romo Stef pun mencoba untuk ngobrol dengan Anita, sekretaris paroki. Katanya wanita kelahiran 1972 ini selalu rileks, banyak bicara, dan kalau tertawa suaranya melengking. Di usia yang sudah semakin tua ini, Anita sering menggunakan kacamata hitam pada saat jogging, bersepeda, berbelanja maupun menonton konser bersama suaminya. Menurut Anita, dengan mengenakan kacamata hitam membuat dirinya tampil lebih keren dan terlihat awet muda. Sembari tertawa, Romo Stef pun berbalik dan memuji Anita. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman saya, Vira. Topik saya adalah untuk mengatur pergerakan bola mata. Anita pun balik bertanya kepada Romo Stefan dan terheran-heran karena Romo Stefan sering mengenakan ribbon hitam maupun pada saat jogging dan juga menyusuri di tepi sungai. Beliau pun mencoba menjawab senada dengan ungkapan Maria, Rita, Robert, dan Anita sendiri. Untuk menjawab ungkapan mereka, beliau mencoba menjawab begini. Untuk mengatur pergerakan bola mata, beliau mengutip pernyataan ini dari para Romo Junior di Roma ketika ia mengunjungi mereka pada bulan Juni 2018. Pada saat turun dari stasiun kota Roma, para Romo Junior ini menghadiahkan Romo Stefan sebuah topi yang bertuliskan Roma dan juga sebuah ribbon hitam. Romo Stefan akhirnya tertawa, kaget dan langsung bertanya, biasanya orang menghadiahi para tamunya saat hendak mau pulang, tapi mengapa kalian menghadiahi saya ribbon hitam pada saat turun dari kereta? Para Romo Junior ini sedikit nakal. Mereka membiarkan beliau untuk mengetahui dan mengerti sendiri. Pada akhirnya mereka menaiki bus menuju pusat kota Roma. Bus yang mereka tumpangi full penumpang, sehingga mereka saling bersentuhan dan saling berdesak-desakan. Di sepanjang perjalanan, Romo Stefan sangat mengagumi karena keindahan bangunan antik dan juga kota Roma yang mempesona. Penduduk kota Roma sangat padat dan juga para wisatawan dari seluruh dunia yang hendak berlibur di kota Roma. Ternyata kota Roma sangat panas, bahkan melebihi kota Swiss. Hawa panas di kota Roma membuat orang-orang Swiss setiap hari untuk sering menjemur di tepi sungai. Wanita-wanita Swiss setiap hari memakai bikini untuk mandi dan
Sungai Rhein. Bagi orang-orang Barat, ini adalah hal yang biasa. Namun, bagi Romo Sweet, bagi Romo Stefan, itu adalah hal yang tidak biasa. Karena diadakan dari budaya lain, apalagi menyaksikan mereka secara dekat dengan mata polos. Beberapa kali, ia menemukan umat paroki yang sedang mandi dan sedang berjemur di tepi Sungai Rhein. Mereka saling menyapa dan bertegur sapa secara sukacita. Namun, ia merasa masih kurang nyaman. Maka dari itu, ia memakai ribbon hitam untuk mengontrol pergerakan bola mata. Itulah kacamata hitam. Kacamata hitam memiliki manfaat dan aneka filosofi. Beberapa waktu yang lalu, seorang Facebooker Teresa Francisco pernah menulis status menarik. Kacamata hitam memungkinkan Anda untuk melihat orang tanpa ketahuan. Lord Otto Friedlander, seorang perancang busana di Jerman yang sering memakai ribbon hitam pernah berkata, kacamata hitam seperti eyeshadow. Mereka membuat semuanya menjadi lebih indah dan cantik. Terima kasih. Hai. Halo. Menurut saya ini kan bercerita, jadi jangan terlalu tegang dalam mendengarkan. Jadi topik saya yaitu pelita tubuh. Kacamata hitam menjadi pelindung mata. Mata kita berfungsi bagaikan lensa kamera yang menangkap sesuatu secara visual, lalu dibawa dan diolah dalam hati sehingga terbentuk sebuah rasa. Mata sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita perlu mengetahui kesulitan ataupun semua yang bisa kita lihat apabila tidak ada mata. Karena dengan mata kita dapat melihat baik buruknya suatu kehidupan. Tetapi perlu kita ingat bahwa banyak hal yang menyesatkan justru berawal dari mata. Selamat menikmati musim panas di Eropa dan di belahan bumi lainnya. Kenakan ribbon hitam dan cara pandang yang tepat untuk menuntun hati kita dan budi kita. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu bersih, maka teranglah seluruh hidupmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, begitu gelapnya kegelapan itu, kata Yesus melalui Injil Matius bab 2 ayat 22 sampai 23. Yesus mengingatkan kita agar tetap menjaga mata agar terlihat kudus. Yesus juga mengingatkan kita agar tidak terlena oleh keindahannya, karena sangat berpotensi menuju pintu masuk berbagai dosa. Pergunakanlah matamu untuk kemuliaan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, ceritanya menarik sekali. Ini tawaran Ibu, kalau bisa mungkin besok kalau ada waktu Ibu minta pelita tubuh dengan Bibi. Besok pagi setelah senam mungkin bisa menceritakan secara singkat kepada kami semua dan mereka yang mungkin pada saat ini sudah pulang. Oke, terima kasih.
Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 21. Oke baik, sekarang di kelompok 23. Baik, selamat sore untuk kita semua. Masih semangat? Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Tepuk semangat. Wah, luar biasa, walaupun sudah sore tetapi semangatnya tidak pudar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berempat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASSA, yang terhormat Kak Wendy, yang terhormat Pak Vincent, dan yang terhormat Ibu Dewan Juri, serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Angela Mari Cideru, kerap disapa Meci, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yohana Bunga, kerap disapa Jane, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Toyo, kerap disapa Rizky, teman saya. Perkenalkan, nama saya Christina dan Berdirinya kami di sini untuk menceritakan salah satu kisah perjalanan dari Romo Stefanus dari buku yang berjudul 25 Keping Perak dari Negeri Alpen. Judul dari kisah ini adalah Mengenang Pater Kirchberger SPD, sang guru dari Bavaria. Hari Senin 5 Juni 2023, Romo Stef menuju ke Zurich. Zurich adalah kota terbesar di Swiss dan juga terkenal sebagai kota termahal di dunia. Keberadaan Romo Stef ke Zurich dengan tujuan untuk mengunjungi kenalan dari Jakarta dan sepupunya dari Australia. Mereka sedang menikmati liburan musim panas dan beberapa negara Eropa Barat. Mereka tinggal di apartemen pribadi yang terletak di kawasan Alastaten. Di sana mereka mengobrol banyak, berbagi pengalaman. Di tengah obrolan panjang mereka menyadari bahwa setiap masa, tempat, pengalaman hidup memiliki suka duka dan makna khasnya tersendiri. Setelah itu, mereka berdoa untuk makan siang dan mereka meminta Romo Stef untuk memberkati apartemen mereka karena mereka akan ke Indonesia dan akan datang kembali tahun depan. Mereka memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi dan menjaga apartemen mereka. Ketika Romo Stef hendak pulang ke Eiken, di mana yang menjadi tempat tinggalnya, Romo Stef mendapat berita duka di grup klerus Keuskupan Agung Ende dengan isi pesannya yang mengatakan bahwa Pater Kirchberger telah berpulang pada pukul 17:44 menit. Tentunya mendengar pesan itu, Romo Stef sangat sedih. Ia bergumam, Imam SPD, misionaris Eropa, dan teolog istimewa itu telah pergi. Kini tidak ada lagi profesor yang tersisa di Ledalero. Pertama kali Romo Stef bertemu dengan Pater Georg Kirchberger SPD di ruang kuliah semester 1 di STPK Ledalero pada tahun 1990. Engustra, seorang Jerman berkacamata, berjanggut, berwibawa, apik tetapi sangat bersahaja di ruang kuliah. Beliau mengajar teologi pengantar dengan bahasa Indonesia yang fasih dan beruntun. Pater Kirchberger terkenal sebagai teologi terpenting di Ledalero saat itu. Karena itu, hampir setiap semester
Romo Stef selalu bertemu dengan Pater Kirchberger. Cara mengajar Pater Kirchberger sangat sulit untuk dipahami. Bahkan Romo Stef pun sempat mengalami kesulitan dalam menangkap materi yang diajarkan oleh Pater Kirchberger. Pater Kirchberger mengajar dengan suara bass dan datar sehingga mengundang rasa kantuk para mahasiswa. Beberapa mahasiswa pun memakai kacamata hitam pada saat jam kuliah Pater Kirchberger. Romo Stef terheran-heran mengapa mereka menggunakan kacamata hitam. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai mengerti. Ternyata tujuan dari kacamata hitam itu untuk menutupi bola mata yang letih dan berkedip alias ngantuk. Kalau tadi kegunaan kacamata hitam untuk mengontrol pergerakan mata, tapi sekarang untuk menutup rasa ngantuk. Tetapi di sini saya kagum dengan Pater Kirchberger karena beliau tidak pernah merasa tersinggung, terganggu ataupun menegur para mahasiswa yang tertidur. Beliau hanya tersenyum dan terus berbicara saat melihat air liur menetes dari bibir para mahasiswa. Pater Kirchberger tahu bahwa mahasiswa sulit untuk memahami materi teolog, tetapi beliau ingin agar mahasiswa betul-betul memahami teologi. Karena seorang calon imam harus membutuhkan pengetahuan teologi yang memadai. Karena itu, ia menyediakan diktat dan buku untuk para mahasiswa. Agar apa yang belum dipahami atau sulit dipahami para mahasiswa dapat terjawab ketika mereka membaca diktat dan bukunya. Pater Kirchberger menulis dengan gaya khas orang Jerman, yaitu menggunakan kalimat-kalimat majemuk. Rangkaian kata-katanya mengalir bagaikan aliran sungai Rhine yang bermuara di Norcia atau sungai Donua yang bermuara di Laut Hitam, wilayah teritorial Rusia. Dari beberapa mata kuliah yang diajarkan Pater Kirchberger, Romo Stef hanya memperoleh nilai 65, 70, 72, 83, 85, dan 87. Kalau dirata-ratakan, Romo Stef hanya memperoleh nilai 76. Romo Stef tidak hanya bertemu dengan Pater Kirchberger di ruang kuliah saja, namun di ruang pengakuan, perayaan Ekaristi di gereja, di perpustakaan Ledalero, dan lorong-lorong dan seminar antara mahasiswa dan dosen. Setelah lulus dan tabisan imam pada tahun 1997, Romo Stef hampir tidak pernah bertemu dengan Pater Kirchberger. Sekian bagian saya, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Reci, saya akan melanjutkan cerita saya. Setelah tamat dari STPK Ledalero, beliau hampir tidak bertemu dengan Pater Kirchberger. Beliau mengatakan mereka bertemu pada akhir Agustus 2003. Saat itu Pater Kirchberger menghadiri perayaan misa perdana syukuran anak bimbingan Pater Kletus Tenda FCD di paroki Tesoba Maukaro Ende.
Pater Chrisberger SPD, Pater Chrisberger sangat bersuka cita menyaksikan dan menghadiri dan menyaksikan perayaan misa perdana. Ketika itu umat dataran tinggi Veo, lagu penutup yang dinyanyikan Dema 5 atau tepukan tangan yang diiringi dengan seruling dan gendang dan tepukan tangan berirama. 2003 sampai 2023 beliau hampir tidak bertemu dengan Pater Chrisberger. Namun beliau sering membeli dan membaca buku-buku Pater Chrisberger terbitan Ladelero Maumere dan Nusa Indah Ende. Saat beliau di Eropa, beliau tidak bertatap muka dengan Pater Chrisberger dan juga tidak membaca buku-buku Pater Chrisberger. Sekian dari saya, sang guru dari Bavaria. Pater Chrisberger lahir di Kas Bavaria, negara bagian Jerman. Kas adalah nama sebuah kampung kecil berpenduduk sekitar 2.600-an jiwa. Kampung ini letaknya 88 km dari kota München, ibu kota negara bagian Bayer. Dan tentu bertanya, di manakah letak Bavaria? Banyak orang yang tidak tahu persis keberadaan Bavaria. Bavaria muncul pada abad ke-5. Bavaria berarti orang-orang baik, atau dalam bahasa mereka orang-orang Bayer. Bavaria atau Bayer adalah negara di wilayah tenggara Jerman. Bavaria ini merupakan negara terbesar kedua di Jerman setelah Nordrhein-Westfalen. Negara bagian ini berpenduduk sekitar 13 juta jiwa ini memiliki rasa bangga berbagai banyak hal. Mereka bangga karena memiliki makanan dan minuman khas bir Bavaria. Mereka bangga juga karena mereka bisa menyelenggarakan festival Oktober terbesar di dunia. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan. Saya akan melanjutkan topik dari teman saya. Bavaria juga merupakan salah satu kawasan industri modern di Jerman. Di sana ada industri penyaringan minyak, otomotif, perlengkapan militer, dan pesawat tempur. Bavaria juga merupakan salah satu pusat industri manufaktur elektronik, peralatan medis, dan pabrik bir. Bavaria juga merupakan salah satu pusat perusahaan multinasional seperti Adidas, Allianz, Airbus, Andi, BMW, dan lain-lain. Menurut Romostev, Pater Chrisberger adalah sang guru istimewa, dosen teologi, dan juga bapak rohani dan juga seorang pribadi yang patut kita ikuti. Beliau juga sempat meminjam sebuah kata istilah dari Thomas Keating, di mana Pater Chrisberger adalah sang guru di tengah krisis iman dan krisis kasih. Sebagai seorang imam, misionaris, bapak rohani, bapak dosen teologi, juga sebagai motivator dan animator pemberdayaan masyarakat, Pater Chrisberger juga telah menjadi seorang ayah bagi banyak orang.
Setelah kepergian beliau, Pater Christberger, Romo Stef juga sudah menganggap Pater Christberger sebagai sang ayah yang begitu banyak memberikan cinta sepenuhnya kepada Romo Stef di tanah misinya sendiri. Beliau juga akan selalu mengenang masa-masa di mana ia dibimbing oleh Pater Christberger sampai ia menjadi seorang imam yang dipercaya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok yang ke-23. Saya sempat mengutip bahwa tadi ada budaya asing yang menurut Romo Stef itu adalah budaya yang tidak pernah ada di Indonesia, yaitu mengenai berpakaian. Jadi di sini saya berharap budaya asing itu tidak terjadi di Nagekeo, khususnya untuk kalangan remaja di SMA Negeri 2 Asesa. Oke, selanjutnya dari kelompok 24. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami bertiga. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 2 Asesa, yang terhormat Kak Wendy sebagai juri sekaligus sebagai editorial buku Kepingan Kisah SMA 2 Asesa, yang terhormat Bapak Vincent, yang terhormat para dewan juri serta guru-guru di SMA Negeri 2 Asesa, dan yang saya kasihi teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami akan menceritakan kisah perjalanan Romo Stef ke Jenewa. Kota Jenewa ini sering disebut juga atau dijuluki sebagai kota global dan kota damai. Langsung saja saya mulai pada bagian saya. Pada tanggal 23 Juni 2023, tepatnya hari Minggu, Romo Stef berkunjung ke kota Jenewa. Jarak dari tempat tinggal Romo Stef, yaitu kota Aiken, menuju ke kota Jenewa sekitar 259 km. Jika kita menggunakan mobil, waktu yang ditempuh bisa 3 jam. Dan kalau kita menggunakan kereta, waktu yang ditempuh 3,5 jam atau 3,5 jam. Romo Stef sudah sering kali pergi ke kota Jenewa untuk merayakan Ekaristi hari Minggu, khotbah Natal bersama umat Kristiani yang berada di kota Jenewa. Romo Stef pergi dan pulang menggunakan kereta. Ada alasan mengapa Romo Stef selalu menggunakan kereta atau mobil yang ada supirnya untuk pergi ke kota Jenewa. Karena Romo Stef tidak mampu menyetir mobil sendiri, walaupun Romo Stef bisa membelinya. Romo Stef sudah pernah mengikuti ujian teori dan lulus, dan sempat mengikuti kursus menyetir mobil dengan biaya yang cukup tinggi. Tetapi karena faktor usia, Romo Stef tidak mampu menghafal atau mengingat aturan lalu lintas yang ada di Swiss. Dewan paroki dan umat sempat kecewa dengan Romo Stef yang tidak bisa menyetir mobil. Tetapi Romo Stef mencoba menjelaskan secara jujur dan apa adanya bahwa ada berbagai kesulitan yang ia hadapi selama ia melatih menyetir mobil. Oleh karena itu, Romo Stef mengambil keputusan untuk berhenti melatih menyetir mobil. Romo Stef juga mempunyai seorang sahabat yang bernama Pater Albert Nampara SPD. Sahabatnya meluapkan kekecewaannya kepada Romo Stef. Katanya, selama saya hidup, saya baru bertemu dengan orang Majawa yang tidak bisa menyetir mobil seperti bro ini. Tetapi untuk menghibur diri dan mengobati rasa kecewa, Romo Stef pun menyaut kepada sahabatnya, "Ah bro, saya malas menyetir mobil sendiri. Saya mau beralih profesi sebagai orang yang membeli mobil bagi orang yang membutuhkan, biar kelihatannya supaya lebih bergengsi," ujar Romo Stef. Dan Romo Stef dan sahabatnya ini saling berbincang-bincang tentang ketidakbisaannya Romo Stef dalam menyetir mobil. Lalu Romo Stef memutuskan bahwa untuk pelayanan pastoral, ia hanya menggunakan bus dan kereta saja. Ia sangat bersyukur karena fasilitas umum di kota Swiss ini sangat tepat waktu.
keretanya, mobilnya, semuanya tepat waktu sehingga ia untuk pelayanan pastoral tidak pernah terlambat. Dan kalau kita kan mungkin kita merasa minder dengan teman-teman yang bisa membawa mobil atau teman-teman pastor yang bisa menyetir mobil. Tetapi terbalik dengan Romo Stef, justru ia bersyukur karena dengan naik mobil ia bisa menikmati, atau naik kereta ia bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di kota Swiss. Romo Stef berangkat dari Aachen tempat tinggalnya pukul 6:07 dan tiba di Swiss dan tiba di kota Jenewa sekitar pukul 10, tepat 3 jam. Romo Stef ia memilih duduk di restoran kereta karena ia ingin mencari inspirasi kreatif yang ada selama perjalanan. Dan ia juga sambil menikmati secangkir kopi. Ia mengatakan bahwa perjalanannya seperti secangkir kopi, selalu membawa inspirasi tentang sebuah kehidupannya. Di perjalanan juga Romo Stef melihat arsitektur perumahan, berbagai sungai-sungai yang ada di Swiss, pegunungan Alpen, sungai Rhine dan sungai Aare, pepohonan, berbagai binatang-binatang yang sangat indah yang ada di Swiss. Setelah melihat keindahan tersebut, ia teringat pada kata-kata seorang novelis Inggris yang bernama Agatha Christie. Kereta itu indah. Berpergian dengan kereta berarti melihat alam dan manusia, kota, gereja, bangunan, seperti halnya kita melihat kehidupan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan topik yang berjudul Kota Global dan Kota Damai. Beliau sudah mendengar kota Jenewa sejak masa SMP. Setelah di Swiss, beliau baru bisa menginjak kaki dan menjejakkan langkah di sana. Nama kota Jenewa disebut secara berbeda oleh 4 bahasa resmi di Swiss. Mereka yang berbahasa Prancis menyebutnya Jenewa, para pengguna bahasa Jerman menyebutnya Gens, orang-orang Italia menyebutnya Ginevra, dan para penutur bahasa Romans atau wilayah kanton Graubünden menyebutnya Ginevra. Jenewa merupakan ibu kota kanton negara bagian Jenewa. Letaknya persis di tepi Danau Jenewa, ujung barat negara Swiss. Jenewa adalah kota terbesar dan termahal kedua setelah Zurich. Penduduk kota Jenewa pada saat ini sekitar 200.000 jiwa dan mayoritas mereka berbahasa Prancis. Sementara di kantor-kantor lembaga internasional hampir semua menggunakan bahasa Inggris. Meski hanya selevel ibu kota provinsi dan bahkan lebih kecil dari jumlah ibu kota di Indonesia, Jenewa merupakan kota global. Di Jenewa memiliki sejumlah markas PBB tertinggi di dunia. Di sana ada markas PBB di Eropa, komisaris tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR, komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia atau OHCR, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di sana juga ada kantor lembaga perburuhan internasional atau ILO dan Organisasi Internasional Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO. Selain badan-badan PBB, di Jenewa juga
ada banyak organisasi antar pemerintah seperti Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO, Forum Ekonomi Dunia atau WEF, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC, dan Komite Internasional Palang Merah ICRC. Kehadiran lembaga-lembaga internasional ini menjadikan Jenewa sebagai pusat dunia dan ibu kota diplomasi. Pada tahun 1949, sejak itu Jenewa dipopuler digelari kota damai karena di sana para duta bangsa duduk berbicara bersama untuk menyelesaikan konflik dan menyepakati perdamaian dunia. Sekian dan terima kasih. Kesempatan berikut saya berikan kepada teman saya, Vivi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan tema menimba toleransi. Romo Stef berkata bahwa beliau pergi ke kota Jenewa tidak untuk sebuah tugas diplomasi internasional, tetapi untuk suatu misi religius, yaitu ia merayakan perayaan Ekaristi bersama komunitas Kristiani Indonesia di Jenewa. Dan sebagian dari mereka bergabung dalam wadah komunitas ekumenis Perhimpunan Masyarakat Nasrani Indonesia. Beliau berkata bahwa ia sering sekali melayani mereka. Sebagian dari mereka bergabung dalam lembaga-lembaga internasional dan PTRI atau Perputusan Tetap Republik Indonesia. Dan sebagian dari mereka mengikuti para suami dan istri untuk membangun usaha mandiri, dan sebagian dari mereka bekerja di perusahaan-perusahaan multi internasional. Dalam merayakan perayaan Ekaristi, beliau berkata bahwa ia kali ini tidak sendirian, tetapi beliau didampingi oleh 3 pastor Fransiskan asal Indonesia. Ketiga pastor tersebut sedang mengikuti pertemuan misi peradilan, perdamaian, dan misi keutuhan ciptaan OVM. Kemudian mereka membagi tugas-tugas dalam perayaan Ekaristi. Romo Stef bertugas untuk memberikan sapaan bagian pembuka dan khotbah. Pater Alsis Goa Wudu OVM, ia sedang belajar di kota Roma. Ia bertugas untuk membawakan doa umat. Pater Taesam Girsang OVM dari Batak, yang sedang berdinas di rumah pusat Roma. Ia bertugas untuk mendengarkan pengakuan. Ia bertugas sebagai membawakan bagian Ekaristi dan penutup. Sedangkan Pater Sandro Rangga OVM dari Gisi Modori yang bertugas untuk mendengarkan pengakuan, menjadi konser sementara dan membacakan Injil. Mereka merayakan perayaan Ekaristi di Aula PTRI di Jenewa 16 Rue des Saints-Gens Jenewa 1203 di Aula PTRI. Setelah itu sejak bulan Mei 1967 Indonesia mengutus 3 duta besar untuk mengikuti urusan multilateral di Jenewa. Para duta besar Indonesia sangat luar biasa karena mereka bertugas penuh untuk PBB, menjadi duta besar organisasi-organisasi internasional, menjadi duta besar organisasi-organisasi perdagangan dunia atau WTO.
Beliau sangat terkesan dengan beliau belum pernah bertemu dengan para duta besar Indonesia karena beliau sangat terkesan dengan para duta dan para staf PTRI karena mereka telah menciptakan kenyamanan persaudaraan dan mereka telah menyiapkan satu ruangan bersama keutuhan dan untuk berbagai pertemuan dan kegiatan ibadat orang-orang Indonesia untuk beribadah. Dan beliau berkata bahwa di dalam ruangan tersebut sangat menyejukkan, bukan karena adanya pepohonan yang rindang dan hembusan angin Danau Jenewa, tetapi semua negara telah hadir untuk mengayomi tanpa terkecuali. Di dalam ruangan tersebut ada aura religius sehingga semua agama-agama bisa beribadah di tempat tersebut. Di ruangan tersebut orang-orang Indonesia yang beragama beribadah di tempat tersebut. Dan saudara Muslim mereka memulai kegiatan pengajian dan sesama saudara Kristen dan Katolik mereka berbagi pengalaman iman mereka dan sesama saudara Muslim mereka sembahyang tasbih dan sesama saudara Kristen Katolik mereka merayakan perayaan Ekaristi, melakukan doa rosario dan melakukan syahadat. Fasilitas meja dan tempat untuk para imam, para ustadz dan para pendeta dilengkapi dengan sebuah mimbar dan podium di mana mereka meletakkan Alkitab dan Al-Quran secara bergantian. Di dalam ruangan tersebut dilengkapi dengan mikrofon di mana mikrofon tersebut digunakan untuk para pemimpin agama mewartakan iman dan kasih. Setelah itu mereka mendengarkan lanutan, suara-suara dan puji-pujian dari setiap agama yang berbeda. Kota Jeneva sekaligus kota damai. Kota Jeneva adalah kota damai sejak Perang Pasca Dunia Kedua. Bagi beliau, kota Jeneva adalah kota kembaran Yerusalem baru. Kota Yerusalem adalah kota yang sangat terpenting dalam sejarah Alkitab. Kota Jeneva adalah kota kudus. Kota Jeneva adalah rumah baru, rumah damai, di mana para duta-duta bangsa menguduskan, menjalinkan persaudaraan mereka. Dan beliau sangat tertarik dengan salah satu objek wisata di Jeneva, yaitu air mancur yang tingginya 140 meter. Air mancur tersebut bisa dilihat oleh penduduk dari berbagai sudut kota. Air mancur tersebut memberikan pesan dan harapan bahwa air mancur tidak sekedar hanya sebagai objek wisata, tetapi air mancur yang memberikan kebijaksanaan untuk para duta-duta bangsa dan para pemimpin untuk bisa bertoleransi bersama. Dan yang terakhir, ada seorang wanita dari Kanada yang kelahiran tahun 1939 yang bernama Sharon Larsen. Ia berkata, kita tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan air terjun atau pelangi, senja atau bunga mawar, tetapi kita bisa memberkati orang-orang dengan kata-kata dan senyuman, dan kita bisa membawa kekuatan dalam diri kita untuk membuat cara menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 24 yang begitu tidak kalah jauh juga dengan kelompok 23 tadi, yang walaupun alam di luar rumahnya tidak bersahabat,
tetapi dengan kehadiran cerita mereka membuat kita menjadi lebih hangat dan semangat. Oke, lanjut lagi di kelompok yang terakhir, kelompok yang ke-25. Untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ayasesa, yang terhormat Pak Vincent, yang terhormat Kak Wendy sebagai pembimbing literasi, dan yang terhormat Ibu Dewan Juri. Pada kesempatan ini, izinkan kami bertiga untuk membawakan sebuah cerita yang berjudul Kota Konstan, Danau Boden, dan Gereja sebagai Bahtera. Sebelum kami bertiga ingin membawakan cerita, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Adelvin Amelia White, kerap disapa Amel. Saya akan bercerita di topik yang ketiga tentang gereja sebagai Bahtera, dan teman saya Elizabeth Luleraga akan bercerita di topik yang kedua tentang Danau Boden, dan teman saya Elfrida Ruga akan bercerita di topik yang pertama tentang Kota Konstan. Kesempatan pertama saya berikan kepada teman saya Elfrida Ruga untuk menceritakan topik pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan sebuah cerita, sebuah topik yang berjudul Kota Konstan. Kali ini beliau tidak kemana-mana. Beliau berlibur dekat-dekat saja, karena sekalian mengunjungi objek-objek wisata di perbatasan Swiss Jerman. Hari pertama liburan, sahabat beliau, Bernard Miller, mengajak beliau berpergian dengan mobilnya. Mereka berdua berkenalan sudah lama melalui saudara sepupunya, Freda Gertises. Freda berasal dari Marksville, adalah salah satu umat paroki yang sangat aktif dalam kegiatan apapun. Saat awal kedatangan beliau di Aachen, ketika bahasa Jerman masih jatuh bangun, Freda diminta oleh Ketua Dewan Pastor Paroki untuk membantu beliau berbicara bahasa Jerman. Freda juga datang ke pastoran bergantian dengan beberapa orang lainnya. Sayang sekali, Freda meninggal bulan Mei 2022 yang lalu. Beliau sangat merasakan kehilangan, tapi persahabatan dan persaudaraan kasih mereka masih tetap terpelihara. Perjalanan mereka dari Aachen ke Konstan ditempuh dalam waktu 2 jam. Konstan adalah salah satu kota tua di Jerman Selatan dan berpendudukan 80.000 jiwa. Pada abad pertama, orang-orang Romawi sudah mendiami Konstan. Konstan nama asli Konstantia, berasal dari Konstantinus Chlorus, ayah Konstantinus Agung. Kota ini terletak di ujung barat Danau Boden dan merupakan pintu keluar Sungai Rhein. Sejak zaman Kekaisaran Romawi, Sungai Rhein berperan sebagai jalur perdagangan Eropa Barat. Di Konstan, mereka juga mengunjungi pelabuhan indah dan kapal-kapal yang mewah. Münster Konstan pertama kali dibangun tahun 615 sejak tanggal 16 Agustus 1821. Pusat keuskupan Konstan dipindah ke Freiburg dan secara resmi disandangkan nama Keuskupan Agung Freiburg hingga kini. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan cerita dengan topik Danau Boden. Setelah ia mengunjungi kota tua Konstan, beliau ingin mengunjungi Danau Boden. Sedikit perkenalan, Danau Boden adalah
salah satu danau terbesar di Eropa Barat dengan luasnya sekitar 536 km persegi. Danau seluas 536 km persegi ini adalah milik bersama dari 3 negara, yaitu Jerman, Swiss, dan Australia. Tetapi sebagian besar wilayah Danau Boden ini dikuasai oleh Jerman, termasuk 3 pulau yang ada di situ, yaitu Pulau Reichenau, Lindau, dan Mainau. Beliau kali ini hanya bisa mengunjungi 2 pulau saja, yaitu Pulau Mainau dan Pulau Reichenau. Pulau Mainau adalah pulau sejuta bunga atau pulau bertebaran aroma bunga. Di sana, bunga-bunga yang bermekaran tergantung pada musim. Misalnya pada musim semi, bermekaran bunga-bunga tulip. Pada musim panas, bermekaran beraneka bunga mawar. Dan pada musim gugur, bermekaran bunga-bunga dahlia. Siapapun yang datang ke sana, dirinya akan mengalami ketenangan jiwa dan romantika batin. Dan ketika ke sana, rasa capek, bosan, bahkan stres akan hilang oleh keharuman dan keindahan bunga-bunga Mainau. Setelah mengunjungi Pulau Mainau, beliau ingin mengunjungi Pulau Reichenau. Pulau Reichenau ini terletak di sebelah barat kota Konstanz. Di sana terdapat bangunan-bangunan tua seperti Munster Santa Maria dan Santo Markus, Gereja San George, dan Gereja Santo Petrus dan Paulus. Pulau Reichenau ini dikenal juga sebagai Pulau Sayur. Sayur buah yang terkenal dari sana adalah perlentomaten atau tomat mutiara. Siapapun yang memakan tomat mutiara ini, dirinya akan membuahi banyak mutiara indah seperti kesehatan, kecerdasan, dan kecantikan. Setelah beliau mengunjungi kedua pulau itu, beliau memutuskan untuk pulang karena terlalu berjalan dan melangkah. Beliau merasa kakinya capek dan matanya terasa lelah karena banyak melihat wisata yang ada di kedua pulau tersebut. Tak lupa pula beliau menimba kekuatan dalam keheningan gereja-gereja tua. Sekian dan terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Anda. Baik, saya akan melanjutkan topik yang ketiga tentang gereja sebagai batra. Romo Stef membawa pulang sebuah kuntung bunga mawar dari Nusa Bunga Meniau. Dari Pulau Sayur Meciena, Romo Stef juga membawa 1 kilogram tomat mutiara. Tomat dan sekuntum bunga mawar dan tomat mutiara tersebut mengingatkan Romo Stef akan indahnya ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya itu dalam keheningan. Tuhan adalah sahabat keheningan. Romo Stef juga menyaksikan bagaimana pohon-pohon, rumput-rumput, dan sayur-sayuran tumbuh dalam keheningan. Semuanya itu mengingatkan Romo Stef akan indahnya romantika hidup imamat yang terangkat sesuai dengan ciptaan Sang Ilahi. Romo Stef juga membayangkan bagaimana matahari, bulan, dan bintang bergerak dalam keheningan. Kisah indah di kota Konstanz, Danau Boden, dan Pulau Reichenau ini mengingatkan suatu hal, bahwa sebagai seorang iman, saya membutuhkan keheningan untuk menguatkan batin. Romo Stef juga berkunjung ke tempat-tempat tua bersejarah. Romo Stef juga termenung bahwa manusia
harus bisa melawan alam untuk